Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. 100 bait syair dalam menyebutkan sirah manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abul Hasan Ali ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ini akan membaca bait yang ke-22 dari yang belum sebutkan. Qala Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yakinan fangkula. Fi Ramadhan aw Rabi'il awwali wa suratu Qra awwalul munazzali. Kata beliau rahimahullah, ba'da arba'in, setelah beliau berumur 40 tahun. Ba'da arba'ina ama, setelah beliau berumur 40 tahun, ursilha, maka beliau diutus. Fi yaumil itsnaini yakinan fangkula, itu pada hari Senin. Nukillah dengan yakin atau dunukil secara yakin, artinya harinya tidak diragukan. Fi Ramadan aw Rabi'il awwali, ini bulannya pada bulan Ramadan atau bulan Rabi'il awal. Ini mengisyaratkan nanti ada perselisihan tentang bulannya. Wa suratu Qra awwalul munazzali, surat Iqra al-Alaq, itu adalah awal yang diturunkan. Itu adalah awal yang diturunkan. Dua bait ini belum menyebutkan kepada kita usia Nabi kita Muhammad SAW saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Jelas disebutkan dalam hadis, dalam syair, usia beliau adalah 40 tahun. Dan ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau di antaranya unzila alaihi wa huwa ibnu arba'in, diturunkan kepadanya wahyu waktu itu beliau berusia 40 tahun. Ini juga yang dinukil oleh Ibnu Abbas sama riwayat Bukhari Muslim. Kata Ibnu Abbas, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in.
diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran, beliau berusia 40 tahun. Ini terkait dengan usianya yang dibahas pertama dalam 2 bait ini. Yang dibahas kedua adalah hari pengangkatan beliau menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau isyaratkan tidak ada keraguan, itu hari Senin. Itu hari Senin. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala an, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saum yaumil itsnain. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ittu au unzil alayya fihi. Masya Allah. Ketika Nabi ditanya tentang hari Senin, maka beliau berkata dalam menjawab, itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Kan beliau dilahirkan hari Senin. Wa yauman bu'ittu fi, dan itulah hari saya diutus. Au unzila alayya fi, atau diturunkan kepadaku padanya. Ini jelas. Iya, menunjukkan beliau diutus hari Senin. Bulannya, isyarat yang berikutnya dalam bait syair tadi, bulannya. Beliau isyaratkan 2 pendapat. Karena terkait dengan bulan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, itu diperselisihkan oleh para ulama 3 pendapat. 3 pendapat. 2 yang beliau sebutkan itu, bulan Ramadan atau bulan Rabiul Awal. Dan di sana ada pendapat ketiga, bulan Rajab. Ada pendapat ketiga bahwa Nabi diutus hari Senin bulan Rajab. Hanya saja dalil yang mengatakan pengutusan Nabi di bulan Rajab itu hadis Salman Al-Farisi, dan dia adalah hadis dhaif mungkar, palsu. Itu kalau mengatakan Nabi diutus bulan Rajab. Tidak benar. Haditsnya dari Nabi SAW. Didhaifkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Demikian pula Ibn Dihyah. Mendhaifkan. Berarti sisa 2 pendapat. Yaitu bulan Ramadan atau bulan Rabiul Awal. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan dan menguatkan bulan Rabiul Awal. Sementara Al-Mu'arrikh Al-Kabir, ahli sejarah besar, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir belum menyebutkan bulan Ramadan. Bahkan belum menukil kesepakatan. Tapi sebenarnya para ulama lebih condong kepada pengkompromian. Karena dalil dari yang mengatakan bulan Rabiul Awal dan bulan Ramadan masing-masing sahih. Masing-masing sahih. Cuman para ulama rahimahumullah lebih condong mengkompromikan. Yaitu awal Nabi SAW mendapatkan isyarat kenabian itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian diangkat menjadi nabi di bulan Ramadan. Maksudnya turun Quran kepadanya bulan Ramadan. Maksudnya gimana maksudnya itu? Iya.
yaitu Nabi awal turun wahyu kepadanya, tidak langsung turun Jibril, tapi beliau hanya diberikan mimpi yang baik. Dan itu terjadinya selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu ya dari bulan apa tadi? Dari Rabiul Awal sampai Ramadan, itu jumlahnya 6 bulan. Itu jumlahnya 6 bulan. Dan itu yang benarnya. Kenapa kita bisa benarkan ini? Berdasarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya akan sampaikan supaya antum tahu ini pengkompromian yang tepat. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan bukan awal beliau diutus, tapi awal datangnya mimpi yang baik. Awal datangnya mimpi yang baik. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin beliau bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi. Awal yang dimulai dengannya Rasulullah SAW berupa wahyu, ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Mimpi yang jujur dalam tidur. Mimpi. Itu awal. Makanya Nabi karena sering bermimpi yang bagus, belum tahanus sebentar. Belum pergi beribadah menyendiri di Gua Hira. Ini awal, jadi mimpi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mitla falakis subuhi. Adalah Nabi tidaklah bermimpi sebuah mimpi kecuali datang seperti falak subuh. Fakana ya'ti Hira. Maka belum mendatangi Gua Hira. Fayatahannatsu fi. Dan belum beribadah di dalam Gua Hira itu. Iya, sesuai dengan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yata'abbad wa huwa ta'abbud, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Al-layali dzawatil adad. Dia di beberapa hari. Wa yatazawwadu lidzalik, dan belum berbekal untuk itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah fatuzawwiduhu fi limitliha. Kalau habis bekalnya, belum kembali lagi ke Khadijah dan dibekali lagi dengan semisalnya. Hatta faji'ahul haqqo. Ini waktu lama hingga belum dikagetkan oleh al-haq, yaitu wahyu. Jadi ini jelaskan, Aisyah bilang awal wahyu, jadi bukan awal diangkat menjadi nabi, tapi awal wahyunya berupa mimpi yang jujur. Kemudian beliau beribadah di dalam Gua Hira bersendiri dan beliau dikagetkan oleh wahyu wahwa fi ghari Hira. Waktu itu beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul malak fi, maka datang kepadanya malaikat di gua itu. Faqala iqra, maka malaikat itu baca, katakan iqra. Ini tadi ujung bait yang berikutnya, pembahasan berikutnya. Yaitu wa suratu Iqra awwalul munazzalu. Surat Iqra itulah awal yang diturunkan. Ini sekarang hadisnya. Jadi Jibril berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Faqala lahun nabiyyu, maka Nabi berkata kepadanya, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena Nabi kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan itulah mukjizat beliau. Tidak pernah membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditiru. Al-Quran. Iya. Jadi beliau katakan, saya tidak bisa membaca. Fa'aqadani faqattani hatta balagha minil juhud. Siapa yang kasih muncul? Muncul sendiri.
Baik. Kita tidak tahu apa yang terjadi tadi. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan ketika beliau bilang tidak bisa membaca, maka Jibril mendekapnya, memeluknya dengan pelukan yang erat. Sampai dia tidak bisa lepas. Tsumma arsalani, kemudian Jibril melepaskan saya. Faqala iqra, kedua kalinya itu, baca. Masih sama, saya berkata, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Maka dia lakukan lagi yang kedua, fa'akodani fagotoni tsaniyah. Maka dia memegangku. Ya, dan memeluk saya yang kedua kalinya. Seperti yang pertama, kemudian melepasnya, kemudian Jibril berkata, Iqra, baca. Masih sama jawaban Nabi SAW, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Kemudian dilakukan seperti yang tadi. Diambil, dipegang, dipeluk. Dengan pelukan yang sangat erat, kencang. Kemudian dilepas. Maka Jibril berkata, ini ketiga kalinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Apa ayat setelahnya? Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. 5 ayat pertama. Itulah yang diturunkan yang pertama. Iya. Disitulah beliau diangkat menjadi nabi. Kata Nabi, nubi'tu biqra. Saya diangkat menjadi nabi dengan iqra. Disitulah baru jadi nabi. Jadi di awal bulan Rabiul Awal itu hanya datang mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ini dari perselisihan tentang bulan Nabi SAW diutus. Kemudian setelahnya, sekarang datanglah mulai pensyariatan. Tsummal wudu'a was salata 'allamah Jibrilu wahya rak'atani muhkamah. Kemudian wudu dan salat Jibril allamah, ajarkan kepadanya. Wahya rak'atani muhkamah. Dia dua rakaat yang telah ditetapkan. Ini belum salat 5 waktu ya, belum. Karena sholat 5 waktu tidak diturunkan pensyariatannya kecuali nanti. Yang terjadi Isra Mi'raj. Ini awal yang beliau hambakan diri kepada Allah dengannya. Jadi beliau diajarkan 2 rakaat sholat. Dan wudhu. Dan wudhu. Iya. Ini yang pertama diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 rakaat sholat itu para ulama berselisih pendapat. Kan bukan 5 waktu. 5 waktu itu nanti. Tahun ke-10 setelah kenabian akan datang nanti penyampaiannya. Wudhu jelas seperti wudhu yang biasa, tidak berubah. Iya. Cuma sholat 2 rakaat ini para ulama berselisih pendapat. Iya. Sebagian ulama mengatakan 2 rakaat itu maksudnya sholat malam. Cuman waktu itu wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Karena sunnah setelah turun 5 waktu. Ini seperti Imam Syafi'i belum pilih ini. Itu 2 rakaat itu adalah sholat malam. Setelah turun nanti sholat 5 waktu baru dijadikan sunnah. Dijadikan sunnah.
Ulama lain lagi ya berpendapat menyelisih Imam Syafi'i. 2 rakaat itu adalah 2 rakaat di awal siang dan 2 rakaat di akhir siang. Terus mereka berselisih 2 rakaat di awal siang itu apakah sholat fajar, sholat subuh, atau sholat duha. Kemudian 2 rakaat di akhir siang, yaitu sholat asar. Itu sholat asar. Al-muhim disepakati bahwa dari awal kenabian disyariatkan wudhu sama sholat. Cuman masih sholat 2 rakaat. Masalah 2 rakaatnya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan seperti tadi 2 rakaat sholat malam. Ada juga mengatakan 2 rakaat sholat subuh. Ada juga mengatakan 2 rakaat sholat duha. Ya, ini adalah pendapat-pendapat dari para ulama rahimahumullah. Yang jelas masalah 2 rakaat itu nyata. Karena ada hadis dari Aisyah. Furidatis sholat rakaatain. Sholat itu diwajibkan awalnya 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Dan disyariatkanlah wudhu. Setelah itu terjadilah kejadian yang terkenal menggemparkan bangsa jin. Yaitu summa madat isruna yauman kamilah. Faromatil jinnu nujumun hailah. Kemudian 20 hari penuh berlalu dari beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Faromatil jinnu nujumun hailah. Maka nujum, bintang-bintang yang hailah menakutkan, ya, itu melempar para jin. Karena jin itu pekerjaannya sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW. Mereka naik ke langit, susun, dan mencuri berita langit. Karena Allah kalau ingin mewahyukan sesuatu, maka Allah wahyukan kepada malaikat. Jin mencuri pendengaran. Makanya dia kadang tahu apa yang terjadi. Tapi itu sebelum, adapun sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi seperti itu. Dilempar oleh bintang. Makanya kalau antum lihat bintang jatuh, jangan minta jodoh. Itu jin lagi dilempar. Iya. Bukan ada kebaikan. Iya. Ini yang beliau katakan ini berdasarkan cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala an. Beliau berkata, intolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukal. Ya. Ibnu Abbas bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
bersama sekelompok dari sahabatnya. Mereka pergi menuju pasar Ukaz. Dan itu telah terjadi penghalangan antara syaitan dan berita dari langit. Ya, berita dari langit. Berita dari langit. Iya. Yaitu kata Ibn Abbas, wa ursilat alaihimus syuhub. Diutus kepada mereka kalau naik ke langit, itu bintang-bintang yang akan membakarnya. Bintang-bintang akan membakarnya. Ya. Maka faraja'atis syaitan asyayatinu ila qaumihim. Syaitan kembali ke kaumnya. Tentunya ini wahyu dari Allah kepada Nabi kita menceritakan awal wahyu itu. Faqalu, maka mereka bertanya, kan mereka naik ke langit terus kembali. Dihalangi dari mendengar berita di langit. Ditanya oleh kelompoknya, dia bilang, malakum, kenapa kalian? Iya, ada apa? Maka mereka bercerita, hila bainana wa baina khabaris sama. Telah dihalangi antara kami dan berita di langit. Sudah tidak bisa kami dengar. Wa ursilat alaina syuhub. Dan diutus, dilemparkan kepada kami asyuhub. Ya, bintang-bintang yang membakar. Bintang-bintang yang membakar. Iya. Maka diceritakan sampai panjang. Akhirnya jin mengatakan, ini pasti ada yang terjadi. Coba keliling alam. Ada yang terjadi ini. Maka mereka berkeliling. Singkat cerita, sampailah kepada Nabi SAW. Kanal jinnu yastami'una al-wahya. Jin, mereka mendengarkan wahyu. Fayastami'una al-kalimata fayaziduna fiha asra. Itu awalnya dulu. Dulu mereka kalau mendengarkan kalimat dari langit satu saja, mereka tambah 10. Makanya dia penuh dengan kedustaan. Iya. Fayakunu masami'u haqqan wa mazaduhu batila. Maka apa yang dia dengar itu benar, tapi apa yang mereka tambah itu batin. Wa kanatin nujum la yurma biha qabla dalik. Dan bintang tidak dilemparkan kepada mereka ketika sebelum itu. Tapi falamma bu'itsan nabi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kana ahaduhum la yati maq'adahu illa rumiya bisihabin yuhriku ma'asabah. Adalah salah satu dari mereka tidaklah mendapat datang ke tempat duduknya, maksud tempat dia untuk mendengar berita di langit. Kecuali dia dilempar oleh bintang yang tidaklah menimpa apapun kecuali pasti dia bakar. Dia terbakar. Membakar apa yang dikenanya. Ini yang dikatakan. Dan mereka cari berita itu dan mereka dapatlah. Nabi Muhammad SAW membacakan Quran. Kisahnya nanti akan datang sebagiannya. Tentang jin mendengarkan wahyu. Mereka menemukan apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Jelas ini baru kejadian aneh berikutnya. Setelah beliau diutus. Jin tidak bisa lagi mendengarkan berita di langit. Dan itu setelah 20 hari Nabi diutus. Itu setelah 20 hari Nabi kita Muhammad SAW diutus. Baru awal.
Iya. Setelah itu kata beliau, "Tsumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami." Setelah itu 4 tahun beliau berdakwah bil amr, dengan perintah, jahratan ilal islami, beliau berdakwah dengan memerintahkan untuk memeluk Islam jahratan, secara terang-terangan. Jadi awalnya beliau diutus beliau berdakwah terang-terangan. Baru orang-orang dekatnya saja. Orang dekatnya, istrinya, perempuan yang pertama masuk Islam. Temannya Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, anak dari pamannya. Itu dari anak muda yang pertama kali masuk Islam. Jadi belum berdakwah pelan-pelan. Setelah 4 tahun baru belum berdakwah terang-terangan. Setelah 4 tahun. Ya. Beliau berdakwah secara terang-terangan. Berarti selama 3 tahun. Selama 3 tahun beliau berdakwah secara sir. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Iya, secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu beliau berdakwah dengan terang-terangan. Dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, da'a Rasulullah sirron 4 sinin. Ya, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi 4 tahun. Iya. Ada juga mengatakan tadi 3 tahun masuk tahun keempat. Tsumma a'lana du'a. Kemudian beliau iklankan, beliau terang-terangan dalam mengajak orang. Mengajak orang. Iya. Dan awal mula beliau berdakwah dengan terang-terangan adalah kepada keluarganya. Turun firman Allah, wa andir ashiratak al-aqrabin. Keluarga dekatnya dulu. Beri peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ibnu Abbas bercerita, lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabin, tatkala turun ayat berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, apa yang dilakukan oleh Nabi? So'ida an-nabiyu ala sofa, kata Ibnu Abbas, Nabi naik di bukit Sofa. Kan antum tahu kan, penduduk Mekah dulu, orang-orang Quraisy itu tinggalnya di seputar Zamzam. Dekat semua, menempel semua di situ. Di lembah itu. Semua tinggal di situ. Dan tidak ada bukit yang tinggi di situ kecuali Sofa dan Marwa. Kecuali Sofa dan Marwa. Maka saat turun ayat ini, wa andir ashiratak al-aqrabin, Nabi naik di bukit Sofa. Yang mana bukit Sofa lebih tinggi daripada bukit Marwa. Iya. Naik di bukit Sofa dan berkata, faja'ala yunadi. Maka beliau mulai memanggil dengan suaranya keras. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Ini libutun Quraisy. Ini tengah-tengah orang Quraisy. Ya, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Beliau ucapkan itu dengan keras sampai mereka terkumpul. Berkumpul karena mereka dipanggil. Karena tadinya tidak ada yang tahu. Nabi SAW hanya sir. Kata Ibnu Abbas, hatta ijtama'u faja'ala rajul. Iya. Idza lam yastati ay yakhruja arsala rasulan yanzur mahu.
Sampai mereka berkumpul, sampai ada yang kalau dia tidak mampu keluar, pergi mendengarkan itu seruan, maka dia mengutus orang. Ada apa itu? Kenapa di sana? Coba pergi dengar. Faja'ahu Abu Lahab wa Quraisy. Datang padanya pamannya sendiri Abu Lahab dan Quraisy. Faqala. Di situ Nabi baru mulai. Kan ini keluarga dekatnya semua ini, paman-pamannya. Iya. Maka Nabi berkata kepadanya, Aro'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu antugero alaikum akuntum musaddiki. Bagaimana pendapat kalian kalau saya mengabarkan kepada kalian bahwa ya seekor kuda di lembah ini dia ingin ya datang pada kalian ya dan membahayakan kalian. Apakah kalian akan membenarkan saya? Dia bilang apa? Dia bilang qalu na'am jarrabnak alaika illa sidqa. Ma jarrabna alaika illa sidqa. Mereka bilang, iya pasti kami akan benarkan kamu. Kami tidak pernah ya mendapatkan atas dirimu kecuali kejujuran. Setelah mereka bilang begitu, kata Nabi, fa inni nadhirun lakum. Saya memberikan peringatan kepada kalian. Baina yaday adzabin syadid. Iya. Di hadapan adab yang keras. Saya peringatkan kalian tentang neraka. Apa kata Abu Lahab? Qala Abu Lahab, tabban lak. Kecelakaan bagimu. Iya. Tabban laka sa'irul yaum. Kecelakaan bagi seluruh hari-harimu kalau begitu. Alihada jama'atana. Apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Turunlah ayat. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Yang celaka Abu Lahab. Bukan Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung berubah sikapnya. Langsung berubah sikapnya. Nah, disinilah awal beliau dakwah dengan terang-terangan. Ini awalnya. Ini adalah awalnya. Ya. Dan turun ayat tadi itu. Nah, setelah itu. Ya. Di bait berikutnya. Beliau akan menyampaikan siapa saja yang beriman. Siapa saja yang pertama percaya dan beriman. Itu insya Allah kita akan satukan, akan datang karena ada 4 bait. Beliau akan sebutkan awal yang berislam. Awal yang berislam. Jadi kita berarti sudah tahu Nabi kita Muhammad SAW mulai dakwah terang-terangan itu tahun keempat. Awalnya masih sembunyi-sembunyi. Itu beliau lakukan selama 3 tahun. Tapi di bangsa jin sudah heboh. Dan mereka sudah cari berita ada apa, kenapa ini terjadi. Apa yang terjadi. Karena tidak biasanya kita dihalangi dari berita langit. Karena mereka sudah tetapkan duduk-duduknya. Tapi ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus, itu sudah kejadiannya. Iya, nanti insya Allah kita akan melihat berapa orang perempuan yang beriman, terus berapa orang laki-laki yang beriman. Awal.
kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tadi kita sudah lihat yang ketika Nabi berdakwah dengan terang-terangan, maka penolakan yang pertama adalah dari Abu Lahab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namanya, kan dia orang pertama kali menolak. Menyebutkan namanya di Quran. Menyebutkan namanya di Quran. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita yang akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.